Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Umi Rosidah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Miftahul Ulum Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan memaparkan tentang inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan dengan tahapan bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Apa itu bagja? Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama, define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. C. Jabarkan rencana, design. Dan A. Atur, eksekusi. Pemaparan komponen bagja. B. Merumuskan pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran dengan mengumpulkan berbagai pengalaman. G. Gali mimpi dengan menyusun narasi kondisi ideal yang diharapkan. C. Jabarkan rencana dengan merumuskan rencana tindakan. A. Atur eksekusi dengan memutuskan langkah-langkah yang diambil. Visi guru penggerak. Visi yang saya usung yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, mandiri, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar. Pemaparan komponen bagja. B. Buat pertanyaan. Apakah peserta didik saya selama ini sudah mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar? Apakah peserta didik saya selama ini sudah mandiri dan tanggung jawab dalam belajar? Apa yang harus saya lakukan agar peserta didik mandiri dan tanggung jawab dalam belajar? Tindakan penyelidikan komponen B, yaitu membuat survei serta mencari referensi di berbagai media untuk mempelajari cara meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar. Berdiskusi dengan rekan sejawat tentang cara meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar. Komponen bagja A. Ambil pelajaran. Siapa yang pernah berhasil membuat peserta didik mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar? Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar? Apa kemampuan yang saya miliki yang dapat mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar? Dukungan apa yang diberikan kepala sekolah? Fasilitas apa yang dimiliki dalam mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar? Tindakan penyelidikan pada komponen A. Menggali informasi bagaimana cara memotivasi peserta didik dalam meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Mengidentifikasi pengalaman pribadi saya di masa lalu yang positif dan bagaimana mengembangkannya.
Mencari contoh nyata aktivitas yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik dengan survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, dan wali murid. Inventarisasi fasilitas sekolah yang mendukung baik sarana maupun prasarana. Pemaparan komponen Bagja. G. Gali mimpi. Perilaku apa yang muncul dari peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar? Proses belajar yang bagaimana yang menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar? Produk apa yang dihasilkan setelah proses kemandirian dan tanggung jawab ini dilaksanakan? Tindakan penyelidikan. G. Menetapkan indikator untuk keberhasilan prakarsa perubahan baik dalam proses maupun produk yang akan dihasilkan. Membuat rubrik sebagai penilaian terhadap kemandirian peserta didik sesuai indikator yang diterapkan. Menetapkan model pembelajaran yang tepat yang menimbulkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar dengan langkah-langkah yang jelas dan terencana, menetapkan produk yang dihasilkan dari hasil belajar. Pemaparan komponen Bagja. J. Jabarkan rencana. Penguasaan aplikasi apa yang diperlukan peserta didik dalam kegiatan belajar? Kegiatan belajar seperti apa yang dapat mendorong kemandirian dan tanggung jawab peserta didik? Kapan kegiatan akan dilaksanakan dan berapa lama penilaian terhadap kegiatan yang akan dijalankan? Bagaimana cara menyemangati agar peserta didik konsisten untuk mandiri dan tanggung jawab dalam belajar? Tindakan penyelidikan komponen J, yaitu memperkenalkan Mintmap dan Canva kepada peserta didik, menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang dipadukan dengan metode mapping, menyusun jadwal untuk kegiatan diskusi kelompok dan presentasi produk, mengarahkan kelompok untuk pembagian tugas dan tanggung jawab secara mandiri, menetapkan sumber belajar yang dapat dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran, mempersiapkan rubrik capaian untuk menilai prosesnya. Pemaparan komponen Bagja. A. Atur eksekusi, yaitu pada kelas berapa kegiatan ini akan dilaksanakan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, bagaimana penilaian proses kegiatan dilakukan untuk melihat kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar, siapa yang akan saya ajak diskusi ketika proses menerapkan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar menghadapi tantangan. Tindakan penyelidikan komponen A, yaitu melaksanakan kegiatan ini pada kelas yang disesuaikan dengan materi dijelaskan masing-masing. Melibatkan rekan guru FGMP untuk melakukan pengamatan dalam proses belajar peserta didik dan melakukan penilaian dengan rubrik yang sudah saya siapkan di jadwal yang sudah ditentukan. Melakukan penilaian proses belajar dengan paduan pada rubrik yang sudah disiapkan. Mengarahkan diskusi agar peserta didik tetap konsisten, mandiri, dan tanggung jawab dalam proses belajar. Menyusun tim kerja dan deskripsi tugas yang akan dilaksanakan. Berdiskusi dengan rekan guru di komunitas praktisi.
Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.